Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahu Rasulullah, maka kemudian berkata lahu kepada mereka kaum Samud. Siapa Rasulullah? Rasulullah pada kalimat itu maksudnya adalah solihan Nabi Solih. Pada kalimat itu Rasulullah itu Rasulullah Muhammad, tapi yang dimaksud adalah Solih, yaitu Nabi Solih alaihi salam. Misal contoh faqala lahu Rasulullah, itu Rasulullah Muhammad, tapi Rasul yang dimaksud di situ adalah Nabi Solih. Maksudnya seperti itu. Naqatullahi, onta Allah, maksudnya adalah ihdaru naqatallahi, kalian semuanya berhati-hati kepada onta Allah itu. Antasumuha, jangan sekali-kali kemudian kau timpakan keburukan kepada onta itu. Wasuqyaha, dan tempat minumnya onta Allah itu. Boleh kan mau disebut sejarah bahwa onta Allah itu memiliki susu yang banyak yang terpancar, tapi kemudian dia harus minum karena hewan atau makhluk hidup yang ada di permukaan dunia ini pasti harus minum. Lantas kemudian minumnya ganti-gantian yang dikaumek karena sumurnya pun siji. Sumurnya cuma satu tok yang digunakan untuk minum masyarakat pada saat itu dan juga minum kepada onta. Tapi karena perasaan dengki kepada onta tersebut, menganggap bahwasanya mengurangi jatah minum mereka, air onta mereka kemudian dibunuh. Jadi kalau kita pikir-pikirin sepele ya, rebutan banyu ya. Jadi ini ya, rebutan dunia masalah nafsu ya. Mulanya hati-hati sampean sing desa aja nasi gobet-gobet nang tanggane. Mulai rebutan banyu kadang-kadang cuma itu ya, rebutan banyu nang sawah. Kalau kemudian irigasinya terbatas, kadang-kadang kan kasih-kasihkan pada bersuku sawah. Tujuannya apa? Beda banyu. Kadang-kadang saya suka menyaksikan antara petani satu dengan yang lain rebutan banyu isu cungcungan gobet. Tapi ya udah pernah kejadian cungcungan petani karena belum galungan sih. Ya itu seperti itu ya. Rebutan banyu sebenarnya. Intinya seperti itu ya. Padahal kalau kita lihat, ontanya juga memiliki sisi-sisi manfaat kepada mereka. Di antaranya diambil air susunya. Dan berikutnya wasuqiyaha, maksud dari tempat minumnya adalah la ta'tadu, jangan kalian semuanya melampaui batas atas onta itu. Fisuqiyaha, yaitu pada giliran minumnya. Fa innallaha sarabun, maka sesungguhnya untuk onta itu minum yaumun, satu hari. Setina ontane ngombe, itu maksudnya. Walaupun sarabun yaumul maklum, dan satu hari yang berikutnya yaitu hari untuk ambil minum kalian semuanya. Jadi itu ganti-gantian sampai sedina ngombe, kemudian ontane sedina ngombe. Tujuannya ontane ngombe memperbanyak kemudian curah air susu. Air susunya juga mau sampai mending. Jadi kan masya Allah ya, nikmatnya luar biasa. Tapi karena kemudian keingkaran kepada Allah, boleh jadi manusia kadang-kadang berbuat sesuatu yang justru amat membahayakan dirinya dan merugikan segala apa yang kemudian dia lakukan sehingga ditimpa azab. Dan kalau Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, supaya selesai dengan nanti kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fakadzabuhu fa'aqaruha, mereka kaum Samud mendustakan Nabi Solih, maka kemudian mereka menyembelih onta itu. Maksudnya adalah kadzabuhu fima ja'ahum bihi, yaitu mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Solih, itu ajaran tauhid. Jadi mereka mengingkari risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Solih, agar mereka kemudian meninggalkan berhala-berhala mereka untuk kembali kepada Allah. Janjane kisi dari pos utama kesalahan mereka, karena mereka janjane kisi syirik, tidak mau meninggalkan keberhalaan untuk menuju ajaran tauhid. Sampai alasan itulah kemudian tumbuh kedengkian membunuh onta. Janjane yang utama ini gue sebenarnya. Dan berikutnya faqabahum dalika, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan hukuman kepada mereka dengan yang demikian itu.
yaitu mereka menyembelih onta Allah Subhanahu wa taala yang Allah keluarkan onta tersebut minas sahrah, yaitu dari batu yang besar. Allah menengetokna ontanya itu dari batu yang besar. Ayatan itu sebagai ayat atau sebagai mukjizat lahum kepada mereka, wahujatan alaihim, dan sebagai hujah atas mereka. Jadi tujuannya memperkuat dakwah yang disampaikan oleh Nabi Shalih, ya, sekaligus mukjizat. Lalu mukjizat tujuannya menguatkan Nabi Shalih, tapi kemudian mereka tetap saja mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, maka dia Allah Subhanahu wa taala membalas atau membinasakan alaihim atas mereka, itu Tuhan mereka, bidzambihim atas dosa mereka. Maksudnya adalah ghadiba alaihim, Allah Subhanahu wa taala murka. Lantas begitu mereka menyembelih onta tersebut, Allah itu murka. Fadammara alaihim, dan Allah membinasakan mereka. Maka kemudian cara membinasakannya adalah fasawwaha, menyamaratakan dengan tanah. Nah, Allah kemudian diazab, disamaratakan dengan tanah. Sekaligus kalimat sawwaha artinya menyamaratakan dengan tanah, tapi sekaligus memiliki makna. Azab itu menyeluruh mengenai semua kaum Samud, baik yang muda, baik yang tua, baik yang anak-anak, baik yang perempuan, laki-laki dewasa ataupun laki-laki tua. Karena mereka pada hakikatnya semua sama rata atas keingkarannya kepada Nabi Shalih. Jadi kalimat yang mulai kalimatnya fasawwaha, isuhan sedikit culik, nah kemudian sikat apa? Bebas saja. Nauzubillah min dzalik. Qala Mujahid dan Hasan, berkata Mujahid, bukan ini. Qala Qatadah. Maksud dari kalimat fasawwaha adalah fajamala al-muqubatan nazilat alaihim ala sawai. Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab yang turun atas mereka, yaitu mereka diratakan dengan tanah. Tadi penjelasannya sudah. Kemudian qala berkata, yaitu Qatadah berkata. Sekarang menurut perkataan Qatadah, balagha telah sampai kepada kami. Kami di sini maksudnya adalah Qatadah. Anna Uhaymir Samud, sungguhnya Uhaymir Samud lam ya'akul an-naqata hatta tabinga musawirihim wa kabirihim wa dhakrihim wa amsahim walamma istaraqa al-qawm fi naqariha damdamallahu alaihim bidunubihim fasawwaha. Maka mula-mula Uhaymir bin Samud tidak berani menyembelih onta. Janjinya pertama Uhaymir Samud kirawani nyembelih ontane bedi isiannya perasaan takutnya. Tapi setelah kemudian masyarakat mulai dari yang kecil, laki-laki, wanita, tua, dan semuanya bersekutu mendukung perbuatan Uhaymir Samud atau Hudhur bin Sabit, dia baru berani untuk menyembelih. Makanya dari itu Allah menyamaratakan siksanya kepada mereka semua. Itu yang maksudnya. Oh, terus entuk dukungan kan sing nom, kan sing tua, sing lanang, sing wedon, sing kabeh menentukan rumah kabeh duyun-duyun kalau di onta terus nyembelih onta. Akhirnya Allah disamaratakan semuanya dengan tangan. Kalau saja mungkin seandainya ada satu orang saja dia berdiam diri tidak ikut andil pada perbuatan itu, mungkin boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat fasawwaha. Pantas mau nek nang tafsir diomongna bi ajmamiha, semuanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih beriman. Nah, jadi tidak maksudnya seperti itu. Wah, berarti sekampung ya, sekampung. Dan berikutnya, waqauluhu, kalimat wala yakhafu uqbaha, dan tidaklah takut atas akibat perbuatannya. Dalam qiraat yang lain, karena kita kan mengetahui, nanti tanya Mas Rindu itu sih guru qiraat.
Kiroat kan ada 7 ya, gimana? Itu tanya-tanya. Yang pasti ini dari kiroat lain. Jadi ada kiroat lain. Macamnya kalau di kalimat Al-Quran yang biasa kan kalimatnya wala yakhafu, kalimatnya ya. Tapi ada kiroat yang lain, dia membacanya wala yukhafu mukbah. Waktu saat jenengan anak imam dia membacanya seperti itu wala yukhafu mukbah wasana, karena dia mungkin menggunakan kiroat yang lain. Tapi kalau kiroat yang kita kenal di kitab ini, maka kalimatnya wala yakhafu mukbah. Tapi kiroat yang lain anak kalimatnya wala, yaitu yukhafu mukbah. Kalimatnya itu wala bisawab, karena kita tahu nanti dengan tanya kiroat kan ada macam-macam. Ilmu kiroat kan ada berbagai macam-macam. Dan berikutnya, kalau Ibnu Abbas, maka perkataan Ibnu Abbas ini memiliki dua penafsiran. Ibnu Abbas berkata, maksud dari kalimat itu adalah wala yakhafullahu ta'ala min ahadin tadingatan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak takut kepada seorang pun akibat dengan perbuatannya mengazab kaum Samud. Yang pertama tafsirannya seperti itu. Yang pertama tafsirannya adalah Allah tidak takut kepada siapapun akibat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengazab mereka. Seperti itu. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang berikutnya adalah sebagaimana itu tafsiran yang kayak tadi diikuti oleh Mujahid, Hasan, Bakar bin Abdillah al-Muzani dan selain mereka. Jadi oleh tafsir mereka seperti itu. Tapi kemudian penafsiran yang lain seperti Ad-Duhaq dan Sulti, Duhaq dan Sulti, nafsirnya beda. Dia menafsirkan wala yakhafu mubah, maksudnya adalah lam yakhaf alladhi makraha akibatan masonana. Mereka Usaimil bin Samud itu tidaklah takut menyembelih onta. Jadi dia itu mereka kaum Samud itu dia orang udik di dalam menyembelih onta dan terhadap apa saja yang mereka berbuat. Tafsirnya adalah siji mengarah kepada nisbat Allah, berarti Allah tidak takut atas perbuatan yang ia berbuat oleh Allah atas mengazab mereka. Tapi tafsiran yang kedua menurut Sudi dan Duhaq itu berbeda. Sing ulama dinangkene maksudnya adalah kaum Samud nggone nyembelih, yaitu mulai menyembelih onta dengan segala perbuatan, yaitu mendustakan Rasulnya. Maksudnya nangkene ke ulama diganti azab Allah. Dua maksudnya. Ini dua penafsiran, tapi sekalipun itu memiliki dua, saya juga sependapat dengan tafsir Ibnu Katsir. Wa qaulul awwalul ula, maka pendapat yang pertama itu yang lebih kuat atau yang lebih utama. Mulanya kan terjemahan mengarah kepada pendapat yang pertama, karena kita tahu sing dinamai tafsir kita disuruh mengacu kepada penafsiran Ibnu Abbas. Jadi nek jenengan belum anak tafsir anak Ibnu Abbas orang dia nih, maka kita disuruh untuk mengacu kepada penafsiran Ibnu Abbas berdasarkan hadis Nabi. Jika kemudian engkau ingin belajar ilmu tafsir, maka belajarlah kepada Ibnu Abbas atau kepada Abdullah bin Mas'ud. Mulanya suatu saat dengan dalam tafsir, maka yang paling kuat biasanya ulama mengacu kepada penafsiran dari jalur yang Ibnu Abbas. Itu seperti itu maksudnya. Nah, makanya ada penafsiran yang itulah yaitu pendapat yang pertama, itulah pendapat yang paling kuat, yang paling utama. Wallahu a'lam bishawab. Ini penutup. Penutup itu ada hadis Rasulullah yang populer yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad kan berarti dia dari, kalau seandainya itu melihat ilmu hadis kan ada 7. Kutubus Sittah 6, ketambahan siji jadi 7. Kemudian kalau misalnya ada istilah al-jamaah itu berarti meliputi Kutubus Sittah kami plus sekaligus Imam Ahmad. Kutubus Sittah adalah ilmu hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, kemudian Ibnu Majah, Abu Dawud 6. Ketambahan siji Imam Ahmad bin Hanbal, kitabnya Musnad Imam Ahmad. Nah, di kitab Musnad Imam Ahmad itu disebutkan seperti ini. Riwayatnya itu dari Ibnu Umar, Ibnu Umar yaitu dari Ibnu Umar.
nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngamat Tabuk. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah, yaitu singgah bersama sahabat-sahabat yang lain, yaitu di wilayah pada tahun Tabuk, berarti tahun peperangan perang Tabuk. Rasulullah pada saat peperangan tahun Tabuk, Rasulullah singgah di wilayah namanya Al-Hijr. Jadi dia singgah di satu tempat jenenge Al-Hijr. Hijr itu tadi wilayahnya antara Hijaz, Kambi, Tabuk, atau yang dimana Hijr ini adalah wilayahnya, kampungnya suku atau kabilah Samud. Rasulullah pada saat itu singgah di kampung itu. Begitu singgah di kampung itu, Nginda buyut disambut sampai kemudian mereka para sahabat-sahabat Nabi dan Rasulullah kemudian singgah di perkampungan rumah-rumah penduduk Samud. Jadi dheweke sahabat Rasulullah landhep nang bekas yaitu runtuhan rumah-rumah oleh kaum Samud. Begitu singgah di seperti itu mereka berhenti fa istaqo annas, para sahabat-sahabat mengambil air. Yaitu mengambil air minal ahbar, yaitu dari sumur-sumur yang dulu pernah digunakan oleh kaum Samud mengambil air. Terus sahabat Nabi ini jual banyu nang sumur sing biyen pernah dienggo nang Samud sing rebutan ngambil on. Lantas kemudian mereka yaitu membuat adonan tepung atau adonan makanan, ditaruh di panci, diletakkan di tungku dengan air itu. Lantas kemudian mereka juga meletakkan daging di atasnya. Tujuannya gak ngaso, gak mangan-mangan di situ. Tapi tatkala kemudian Rasulullah SAW mengetahui hal yang demikian itu, Rasulullah terus ngerti. Maka Rasulullah kemudian fa'amarahum, Rasulullah kemudian menyuruh kepada mereka untuk kemudian jangan mereka memakannya, tapi kemudian berikan saja semuanya kepada onta. Nah Rasulullah Rasulullah disuruh ditumpahkan, berikan saja kepada onta. Sampai kemudian Rasulullah SAW berkata di dalam perkataannya setelah mereka menumpahkan makanan diberikan kepada onta. Mau dimangan? Karena jurban juga disuruh goreng, petasi sumur Samud. Rasulullah kemudian berkata, ini ahsa, aku khawatir ayusibakum, kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan kepada kalian mislu ma'asobakum, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan ma'asobahum, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan azab kepada mereka kaum Samud, juga menimpakan kepada kalian. La tadkhulu alaihim, jangan kalian masuk ke kampung-kampung mereka sampai kalian semuanya menangis beratap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau suatu saat dengan tolak nang Mekah atau mungkin yaitu ziarah atau mungkin umrah atau haji, anak wisata ini udah mau macet di sana jenengan jangan mengambil air di daerah itu atau menggunakan fasilitas rumah-rumah bekas kaum Samud, karena ini adalah larang. Kecuali nang kono dia disuruh untuk berpikir, oh iya dulu pernah ada manusia-manusia yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu disebutkan di dalam hadis Rasul. Berarti ini selesai. Besok insyaallah berarti surat selanjutnya. Surat apa ini? Lain. Oh, balad. Oh ya, surat balad. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tambahkan silakan. Cukup ya? Dan itu bahasa majlis tadi pembedaan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.